Buku Rich Dad Poor Dad tidak lahir dari ruang seminar, bukan pula dari kelas bisnis elit. Buku ini lahir dari kebingungan seorang anak yang sejak kecil menerima dua nasihat hidup yang sama-sama terdengar masuk akal, namun berjalan ke arah yang berlawanan. Kebingungan itu bukan soal siapa yang benar, tetapi mengapa dua orang yang sama-sama bekerja keras bisa berakhir di tempat yang sangat berbeda. Robert Kiyosaki tumbuh dengan dua figur ayah. Keduanya bukan tokoh antagonis atau protagonis. Keduanya adalah manusia biasa, dengan niat baik, cinta pada keluarga, dan keinginan untuk hidup aman. Namun justru disitulah konflik buku ini bermula, karena niat baik tidak selalu menghasilkan kehidupan yang bebas. Ayah pertama yang disebut Poor Dad adalah sosok berpendidikan tinggi. Ia percaya pada sistem sekolah, nilai akademis, dan pekerjaan stabil. Baginya keamanan adalah tujuan utama. Ia mengajarkan bahwa risiko harus dihindari, kegagalan adalah sesuatu yang memalukan, dan hidup yang baik adalah hidup yang pasti. Ayah kedua, Rich Dad, melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak terlalu terkesan dengan ijazah, jabatan, atau gelar. Ia tertarik pada bagaimana uang bergerak, bagaimana bisnis bekerja, dan bagaimana seseorang bisa hidup tanpa bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan. Bukan karena ia malas bekerja, tetapi karena ia ingin bekerja dengan tujuan. Dua nasihat ini tumbuh bersamaan di kepala seorang anak. Di satu sisi, ada suara yang berkata, belajarlah agar dapat pekerjaan aman. Di sisi lain, ada suara yang berkata, belajarlah agar kamu tidak perlu bekerja seumur hidup. Dari sinilah benih pertanyaan besar tentang uang mulai tumbuh. Sebagian besar orang hidup mengikuti pola Poor Dad tanpa pernah menyadarinya. Mereka bangun pagi, bekerja keras, menerima gaji, lalu menghabiskannya untuk bertahan hidup. Saat gaji naik, pengeluaran ikut naik. Saat tekanan meningkat, mereka bekerja lebih keras. Siklus ini terus berulang, tanpa ruang bernafas. Inilah yang disebut rat race. Bukan karena orang malas, tetapi karena mereka terjebak dalam sistem yang tidak pernah mengajarkan jalan keluar. Bekerja keras menjadi kebajikan, sementara berpikir berbeda sering dianggap berbahaya. Rich Dad mengajarkan satu hal yang sederhana tapi menakutkan. Masalah utama manusia bukan kurangnya uang, melainkan rasa takut. Takut tidak punya cukup, takut gagal, takut kehilangan pekerjaan. Ketika rasa takut memimpin, keputusan-keputusan hidup menjadi reaktif, bukan strategis. Di titik inilah buku ini mulai menantang keyakinan lama. Rich Dad tidak mengatakan bahwa sekolah itu buruk. Ia mengatakan bahwa sekolah tidak cukup. Sekolah mengajarkan bagaimana menjadi pekerja yang baik, tetapi jarang mengajarkan bagaimana uang bekerja. Akibatnya, banyak orang cerdas secara akademis, namun rapuh secara finansial. Mereka tahu banyak teori, tapi tidak tahu bagaimana melindungi dan mengembangkan hasil kerja mereka sendiri. Uang datang dan pergi tanpa pernah benar-benar tinggal. Salah satu konsep paling penting dalam buku ini adalah perbedaan antara aset dan liabilitas. Bukan definisi akuntansi yang rumit, tetapi pemahaman praktis. Apakah sesuatu menghasilkan uang atau justru menghabiskannya? Kesalahan terbesar banyak orang adalah membeli liabilitas sambil menyebutnya aset. Rumah besar, kendaraan mahal, gaya hidup tinggi sering dianggap tanda kesuksesan. Padahal jika semua itu terus menguras penghasilan tanpa menghasilkan apapun, maka kebebasan justru semakin menjauh. Penampilan luar sering menipu, bahkan menipu diri sendiri. Rich Dad mengajarkan untuk menunda kesenangan, bukan karena anti menikmati hidup, tetapi karena kebebasan sejati datang dari fondasi yang kuat. Aset dibangun terlebih dahulu, gaya hidup menyusul kemudian, bukan sebaliknya. Buku ini juga mengubah cara pandang terhadap kegagalan. Bagi Poor Dad, kegagalan adalah sesuatu yang harus dihindari. Bagi Rich Dad, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Orang yang tidak pernah gagal biasanya juga tidak pernah mencoba hal yang berarti. Perbedaan ini membentuk mentalitas yang sangat kontras. Satu pihak bermain aman dan berharap cukup, pihak lain belajar, jatuh, bangkit, dan membangun sistem yang semakin lama semakin kuat. Pada akhirnya, Rich Dad Poor Dad bukan buku tentang cara cepat kaya. Ia adalah buku tentang cara berpikir jangka panjang, tentang tanggung jawab pribadi, tentang kesadaran bahwa tidak ada yang akan menyelamatkan kita secara finansial selain diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca berhenti menyalahkan sistem, ekonomi, atau keadaan, bukan karena semua itu tidak berpengaruh, tetapi karena selama kita menyalahkan, kita menyerahkan kendali hidup kita keluar diri.
Pertanyaan yang terus diulang dalam buku ini bukan berapa gajimu, melainkan bagaimana caramu berpikir tentang uang. Karena pola pikir hari ini menentukan posisi hidup bertahun-tahun ke depan. Pada akhirnya Rich Dad Poor Dad meninggalkan satu pilihan sunyi. Tetap berada di jalur aman yang ramai, atau berani berpikir berbeda dan membangun jalan sendiri. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian, hanya tanggung jawab. Dan mungkin disitulah inti sejati buku ini berada. Bukan pada uang, bukan pada bisnis, tetapi pada keberanian untuk mengambil alih arah hidup sendiri sebelum waktu yang menentukannya untuk kita.